Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita lanjutkan dengan bab 4 yang berjudul Indahnya Kebersamaan dengan Sholat Berjamaah. Kita akan mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan membahas pengertian sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, itulah pengertian sholat menurut istilah. Nah, untuk sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu sangat diutamakan apabila dikerjakan secara berjamaah, bukan dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian mengerjakannya sendiri, itu dinamakan sholat munfarid. Lalu apa hukum melaksanakan sholat berjamaah? Hukum melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya harus ada dalam satu kampung itu orang yang sholat berjamaah. Kalau tidak, maka satu kampung itu akan mendapat dosa. Nah, tapi itu cuman pendapat sebagian ulama. Yang kita pakai adalah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu, memangnya apa keutamaan sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah ini keutamaannya apabila dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian, yaitu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan sholat sendirian. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholat sendirian. Nah, kemudian ada lagi keistimewaan sholat berjamaah, yaitu seseorang yang sholat berjamaah itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, sebagaimana dalam hadis man wawaba 'ala shalawatil maktubah 40 lailatan la tafutuhu raq'atun kataballahu lahu biha bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang artinya barang siapa menjaga dengan teratur sholat-sholat wajib selama 40 malam, tidak pernah tertinggal satu rakaat pun, maka Allah akan mencatat untuknya kedua kebebasan, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dan hukum daripada sholat berjamaah ini, sekarang kita akan membahas bagaimana sholat berjamaah yang sah. Karena sholat berjamaah ini ada syarat-syaratnya. Nah, sholat berjamaah itu dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat. Di antaranya, yang pertama, ada imam. Yang kedua, ada makmum yang berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau tempat sholat. Dan yang keempat, sholatnya imam itu sama dengan sholatnya makmum.
Artinya kalau imamnya sholat zuhur, berarti makmumnya juga sholat zuhur. Jangan sampai imamnya sholat zuhur sedangkan makmumnya sholat subuh. Nah, ini tidak sesuai ya, maka berjamaahnya tidak sah. Nah, kemudian apakah semua orang bisa menjadi imam? Jadi kalau mau jadi imam itu ada syaratnya dulu. Nah, pertama, imam itu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, imam itu fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, seorang imam harus luas wawasan agamanya. Yang keempat, imam itu harus berakal sehat. Yang kelima, imam itu baligh. Tapi bolehkah Pak kalau imamnya belum baligh? Boleh, asalkan dia sudah mengetahui syarat dan rukun sholat, fasih membaca Al-Quran, dan luas wawasan agamanya. Ya, kemudian syarat yang selanjutnya adalah seorang imam itu berdiri pada posisi paling depan. Jangan sampai imamnya di belakang ya. Nah, kemudian imam itu laki-laki. Kemudian seorang imam itu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui syarat jadi imam, sekarang kita bahas syarat seseorang itu sah menjadi makmum. Pertama, syaratnya si makmum ini berniat mengikuti imam. Yang kedua, si makmum mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, makmumnya itu berada di dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisi si makmum itu berada di belakang imam. Nah, jadi tidak boleh makmum ini posisinya di depan daripada imam. Ya, berarti kalau si makmum berdirinya di depan imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Yang selanjutnya, syarat seorang menjadi makmum itu hendaknya sholat makmum itu sesuai dengan sholat imam seperti yang disyarat imam tadi ya. Baik, berbicara tentang makmum, makmum ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang namanya makmum masbuk dan ada nanti yang namanya makmum muwafiq. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang datangnya terlambat pada saat sholat berjamaah dan tidak sempat membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama bersama imam. Jadi imamnya sudah ruku, baru datang si makmum. Nah, maka makmum ini kalau ikut berjamaah namanya makmum masbuk karena dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam. Nah, ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menjadi batas makmum itu masbuk adalah ketika tidak mendapat ruku pada rakaat tersebut. Jadi imamnya sudah tidak ruku, artinya sudah i'tidal. Nah, si makmum ini baru datang mengangkat takbir, maka dia dinamakan makmum masbuk. Yang kedua, ada makmum yang dinamakan makmum muwafiq. Nah, makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi dari awal imamnya takbiratul ihram, si makmum sudah berada di tempat dan ikut sholat berjamaah. Baik, setelah kita mengetahui hukum, keistimewaan, dan macam-macam makmum, sekarang kita membahas tentang halangan sholat berjamaah. Seperti yang kita ketahui di awal pembahasan tadi, bahwa hukum sholat berjamaah ini pada dasarnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya jangan sampai kita sholat 5 waktu itu tidak di dalam keadaan berjamaah. Nah, kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu itu tidak berjamaah, maka kita dianggap sangat rugi. Nah, akan tetapi ada beberapa halangan yang dimaklumkan. Nah, pertama yang dinamakan halangan itu adalah di dalam keadaan hujan. Hujannya lebat ya, bukan gerimis. Kemudian jalannya kotor, becek. Nah, apalagi misalkan di malam hari dan angin kencang. Yang kedua, juga dikatakan halangan sholat berjamaah apabila di dalam keadaan sangat lapar atau sangat haus dan
di hadapannya sudah terhidang makanan dan minuman. Nah, maka yang mana harus kita dahulukan? Silahkan kita dahulukan makan ataupun minum, karena keadaannya sangat lapar dan haus ya. Beda halnya kalau keadaannya tidak lapar, maka kita tetap dianjurkan mendahulukan sholat berjamaah. Yang ketiga, misalkan seseorang ini sedang menahan buang air besar atau buang air kecil ya, tapi waktu sholat masih panjang. Nah, misalkan baru saja azan tapi dia sakit perut, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah silahkan buang hajat atau buang air besar atau buang air kecil dulu, dan boleh meninggalkan sholat berjamaah tadi. Nah, kemudian yang keempat yang dinamakan juga halangan sholat berjamaah adalah sakit. Nah, apabila seseorang ini sakit, tapi sakit yang membuat seseorang itu sulit untuk sholat berjamaah. Nah, yang kelima dikatakan halangan juga apabila perjalanan ke masjid itu tidak aman ya. Misalkan ada binatang buas yang menghadang di tengah jalan misalkan. Nah, maka seseorang itu tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Baik, sekarang kita bahas bagaimana cara melakukan sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqamah. Yang kedua, barisan shaf di belakang imam itu diisi oleh jamaah laki-laki. Sementara kalau ada jamaah perempuan, maka jamaah perempuan tadi berada di belakang jamaah laki-laki ya. Yang ketiga, imam membaca bacaan sholat itu ada yang nyaring atau disebut dengan sholat jahar, dan bacaan imam itu ada yang dilirihkan atau pelan, itu namanya sholat sir. Sholat jahar itu adalah sholat yang imam menyaringkan bacaan Fatihah dan bacaan ayat-ayat pendeknya. Sedangkan sholat sir itu adalah ketika imam sholat membaca Fatihah dan membaca ayatnya itu tidak sampai kedengaran makmum. Biasanya sholat apa? Kalau sholat yang dikeraskan suara Fatihahnya biasanya subuh, maghrib, dan isya. Nah, 3 sholat inilah yang dinamakan sholat zahar. Sedangkan sholat sir yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Nah, cara melakukan sholat berjamaah yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Ini bebas saja ya. Boleh bersama-sama makmum, boleh sendiri-sendiri. Yang jelas kita disunnahkan untuk berzikir dan berdoa setelah sholat. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari sholat berjamaah apa? Yang pertama, menjalin silaturahmi antara sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin. Yang ketiga, mencintai dan menghargai orang lain. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, karena kan kita harus mengikuti gerakan imam. Yang keenam, hikmahnya adalah patuh kepada pimpinan. Iya.